Pabrik elektronik di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Tekan penyebaran COVID-19 di ibu kota, razia keramaian terus digelar. Wakil Indonesia di ajang badminton Thailand Open kedua 2021, Grecia Poli dan Apriani Rahayu terdepak di semifinal. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya. Seperti Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, terkonfirmasi positif corona. Bersama saya Salsabila Syairah. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, inilah Ais Pagi selengkapnya. Untuk Anda. Ya, pemirsa, sebuah pabrik elektronik di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran yang menghanguskan sebuah pabrik lampu di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat terekam kamera warga. Api muncul dari salah satu gudang penyimpanan kardus hingga menjalar ke bangunan di sebelahnya. 30 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Namun mereka kesulitan karena banyak benda mudah terbakar. Kebakaran baru padam 3 jam kemudian setelah 8 truk damkar tiba di lokasi. Dari pemeriksaan awal, diduga pemicu kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di dalam pabrik. Pabrik apa sih, Bang? Pabrik lampu. Pabrik lampu. Penyebabnya apa, Bang? Untuk sekarang kita masih belum tahu jelas. Gudang penyimpanan elektronik. Untuk yang terbakar merupakan kardus beserta barang-barang elektronik. Berapa unit pemadam kebakaran yang diturunkan, Bang? Untuk saat ini kita menurunkan 8 unit pemadam kebakaran beserta kurang lebih 30 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat merazia pengemudi ojol yang kerap parkir sembarangan dan mangkal di kawasan Mangga 2 Raya, Jakarta Pusat. Ya, para pengemudi ojol panik dan berusaha kabur. Para pengemudi ojek online di Jalan Mangga 2 Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat ini panik dan berusaha menghindari kejaran petugas yang merazia mereka. Mereka pun langsung berusaha memindahkan kendaraan yang terparkir di bahu jalan agar tidak diangkut petugas. Sejumlah pengemudi ojol yang baru saja mengambil pesanan bahkan harus berlarian agar bisa mencapai sepeda motornya. Meski berusaha menghindar, tak sedikit pengemudi ojol yang pasrah sepeda motornya diangkut petugas. Nah, sebenarnya oleh Dinas Perhubungan dengan operator ojolnya udah dikoordinasikan bahwa pihak ojol manajemen ojol menyanggupi untuk kerjaan TC, kan di dalam kantong-kantong parkir yang ada di gedung sekitar Mangga 2 itu masih banyak yang kosong dan mereka memang harus masuk ke dalam. Itu kan jalan umum, nggak bisa kita pakai buat parkir sembarangan karena mengganggu akses yang lain. Motor yang ditinggalkan pemiliknya diberi sanksi dengan digembosi bannya. Razia sengaja digelar karena banyak pengemudi ojol yang menyalahgunakan fungsi trotoar dan bahu jalan sebagai pangkalan dadakan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang paman di Gorontalo tega mencekoki keponakannya yang masih bayi dengan minuman keras. Ya, di hadapan polisi pelaku mengaku hanya iseng memberikan minuman beralkohol pada bayi yang masih berumur 4 bulan tersebut. Video amatir seorang pria sedang mencekoki bayi minuman keras menuai kecaman publik. Pria asal Gorontalo ini memberikan minuman keras pada ponakannya yang masih berusia 4 bulan. Menurut pengakuan pelaku pada polisi, kejadian bermula saat pelaku bersama teman-temannya sedang pesta miras di rumah orang tua bayi.
Mendengar tangisan bayi, pelaku berinisiatif memberikan miras yang ia minum kepada keponakannya sambil direkam oleh rekan-rekan pelaku. Anak balita berumur kurang lebih 4 bulan dicocoki miras pada saat para pelaku ini sedang pesta minum minuman keras. Diamankan di wilayah Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 4 tersangka. Ibu bayi baru mengetahui anaknya dicekoki miras setelah videonya viral di media sosial. Saat peristiwa terjadi, ibu si bayi sedang memasak di dapur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota DPRD Provinsi NTB tersangka pencabulan anak kandungnya masih membantah melakukan aksi bejatnya. Tersangka berdalih hanya memeluk anaknya di rumah mantan istrinya karena rindu. AA, mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bersikeras tidak memperkosa anak kandungnya yang berusia 17 tahun. Menurutnya, ia hanya memeluk anaknya di rumah mantan istri keduanya saat mantan istrinya sedang dirawat karena COVID-19. Ia mengatakan tindakannya hanyalah ekspresi rindu dan kasih sayang seorang bapak. Saya tidak melakukan. Karena anak kandung saya ini kan sekian lama tidak ketemu saya. Ibunya sudah lama cerai dengan saya. Kan begitu, Pak? Jadi karena anak saya ini bersama ibunya, dia kan mau masuk perguruan tinggi. Dia minta kebutuhannya, ya minta HP, saya langsung beli sendiri. AA telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan pria berusia 65 tahun ini berdasarkan laporan dari korban WN serta sejumlah alat bukti berupa hasil visum, spray, handuk, dan pakaian korban. AA merupakan mantan anggota DPRD Provinsi NTB yang telah menjabat selama 4 periode. Ia dikenakan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korban pembunuhan seorang gadis berusia 15 tahun di Karawang, Jawa Barat sudah dimakamkan. Ya, namun polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan sadis tersebut. Gadis berinisial D yang baru berusia 15 tahun ini dimakamkan tak jauh dari rumahnya. D diduga dibunuh karena jasadnya ditemukan di sawah Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Keluarga, kerabat, dan teman tak kuasa menahan tangis kehilangan korban. Mereka tak menduga korban yang duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama di Karawang tewas mengenaskan. Sementara hasil otopsi, korban meninggal akibat luka jerat di leher. Pelaku pembunuhan hingga kini masih dicari polisi. Korban meninggal karena mati lemas, kekurangan oksigen, kemudian dikuatkan dengan ada bekas jeratan di leher posisinya. Dengan yang disampaikan tadi, dugaan disetubuhi, sementara kita sedang menunggu hasil laboratorium. Kita sudah mengambil sampel cairan ataupun zat-zat khusus yang ada di kelamin korban. Jasad perempuan ditemukan petani di sawah di Desa Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh dan alami kekerasan seksual. Saat ditemukan, kepala korban terbenam dalam tanah dan hanya kenakan sweater. Sementara 10 meter dari lokasi temuan jasad ada kacamata dan celana panjang diduga milik korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Probolinggo Kota mengungkap kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah indekos di Kota Probolinggo. Pelaku pembunuhan adalah suami istri korban yang cemburu mengetahui korban menerima pesan mesra dari pria lain. Satreskrim Polres Probolinggo Kota menahan pelaku pembunuhan terhadap Nurul Fadilah, 27 tahun yang jasadnya ditemukan di sebuah kos di Jalan Lejen Sutoyo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku bernama Sahrisal, asal Riau, berhasil diamankan bersama barang bukti sebuah botol racun serangga, kabel charger, dan ponsel. Pelaku yang merupakan suami istri korban mengaku cemburu setelah mengetahui korban menerima pesan mesra dari pria lain. Sahrial yang terbakar api cemburu kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Pelaku kemudian mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga namun gagal. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dia catatan
Di HP itu sama dia ngomong menyakitkan hati ya gelap mata. Oke, harus cukup. Mas, sempat minum racunan ya? Iya, sempat juga minum racun sama sempat mau bunuh diri juga. Kenapa? Ya, karena mau sibuk semati sama. Tersangka menyerahkan diri ke Polres Probolinggo Kota. Motifnya mana? Motifnya terus berdasarkan keterangan tersangka bahwa tersangka sakit hati karena keluarga dari korban tidak suka kalau korban berhubungan dengan si tersangka. Rabu lalu, sesosok jasad perempuan ditemukan warga di dalam sebuah kamar kos di Jalan Letjen Sutoyo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Hasil olah TKP, korban tewas akibat dicekik pelaku. Dari keterangan saksi-saksi, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga kepergok mencuri motor di parkiran Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pelaku tergoda melihat kunci motor yang masih tergantung saat diparkirkan. Wanita ini didatangi warga usai belanja di kawasan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang. FE terpergok membawa kabur motor yang terparkir di samping kendaraannya. Usai belanja, FN mau pulang naik motor, namun ia melihat motor di samping kendaraannya kunci kontaknya masih tergantung. Tergoda FN membawa kabur motor, tak lama ibu muda ini kembali mengambil motor miliknya. Aksi FN kabur bawa motor diketahui korban. FN diamankan di Polrestabes Palembang. Wanita berusia 35 tahun ini mengaku awalnya tak niat mencuri motor, sementara korban memergoki pelaku mencuri motornya. Motor itu lekat, Pak. Nah, saya tuh. Kamu dari mana itu? dari Belanjo. Jalan kaki awak mana mau belanjo? Motornya kok mau belanjo. Jadi nak kamu tinggal dulu jadi motor kamu tuh. Nah, motor itu. Jadi kunci motor tuh lekat. Iya, di parkiran. Iya. Jadi jenguk kunci motor tuh lekat, timbulnya kita ngambil. Iya. Lekat aja. Jadi posisi kita sudah naik motor belum? Sudah naik motor. Lah di depan motor. Oh, jadi pas ketahuan siapa yang jenguk? Korban jenguk, teriak dia. Kita belanja apa itu, Pak? Hah? Blender. Blender. DWA. Kuncinya di parkiran. Kita nak kemana itu, Pak? Nak jualan. Jualan gitu. Ya, tempat kita jualan ya kan. Jualan apa gitu? Jualan emas, jual beli emas ada. Motor itu namanya ketinggalan gitu. Iya, ketinggalan Kuncinya. Terus kita lihat pelaku ngambil ini. Iya, ada motor pelaku itu. Mungkin kunci itu ketinggalan langsung dibawa ya. Oh, sempat berjalan belum motor? Sudah lah jauh. Sudah jauh. Dari mana? Dikejar. Kira-kira di bawah proyek sudah. Di bawah proyek, Pak. Terkejar lagi. Motor apa Pak itu, Pak? Yang bawa? Scoopy. Terus sekitar setengah jam datang lagi cewek itu yang ngambil. Pelaku datang lagi? Dia pelaku tadi ngambil motor Jo kan. Nah aku ciren dengan cewek itu. Dia aku tekan ini. Artinya motor kamu lah di dia? Iya lah diamankannya di. Akibat gelap mata, pelaku ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, diduga pura-pura jadi pembeli, seorang wanita diduga mengutil barang pedagang di Pasar Jumat Tenjolaya, Bogor, Jawa Barat. Wanita itu membawa sejumlah barang tanpa membayar ke pedagang. Pasar Jumat Tenjolaya, Bogor mendadak riuh. Pedagang mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung pasar dan nyaris jadi sasaran amarah. Wanita ini diduga membawa barang dagangan tanpa membayar. Polisi yang patroli memeriksa wanita yang ternyata tak bisa menunjukkan identitas diri. Barang bawaannya pun digeledah. Tak berkutik, wanita ini mengaku mengutil sejumlah barang pedagang dan mengambil dompet pengunjung pasar berisi ratusan ribu rupiah. Itu ada mengamankan, dimasukin dulu, baru membayar. Yang punya warungnya melakukan, itu kenapa dimasukin dulu belum dibayar? Ambilin barang-barang itu. Lalu diamankan dan ternyata ada beberapa orang yang melakukan ada yang kecopetan. Nah sekarang jadi periksa dan ditelusuri siapa tahu memang.
Menghindari amuk massa, polisi membawa pelaku ke Polsek Ciampea, Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Pemirsa, bagi Anda pecinta kucing, selektiflah saat akan membeli kucing melalui sosial media. Ya pemirsa, seperti di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, polisi menangkap komplotan penculik kucing ras dan komplotan ini tertangkap usai menjual kucing curian di media sosial. Aksi pelaku kejar-kejaran dengan kucing incaran mereka pun terekam CCTV. Inilah aksi komplotan penculik kucing ras yang terekam CCTV. Komplotan ini mengincar segala jenis kucing ras dan dijual kembali melalui media sosial. Terakhir, komplotan ini menjual kucing Persia hasil curian seharga Rp700.000. Aksi komplotan pencuri kucing ras ini terungkap saat Krisdayanti melapor polisi saat kucing kesayangannya hilang. Selain Krisdayanti, ternyata banyak warga yang melaporkan kehilangan kucing rasnya dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan Jumat pekan lalu, warga di kawasan Jangkak melaporkan kehilangan 3 ekor kucing Persianya. Tak tanggung-tanggung, pelaku juga membawa kabur sekaligus dengan kandang kucingnya. Kira-kira 5 juta lebih. Kucingnya Angora sama Persia. Gitu ya? Yang satu lagi hamil besar. Kemarin saya sempat mancing pelaku, tapi yang dikirim tuh nggak ada foto kucing saya. Sama itu kandang kucing dia jual juga di Adop Kucing Sumbar kalau nggak salah. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, kelima tersangka ditahan di sel tahanan polisi. Sedangkan barang bukti yang berhasil disita diamankan di Polsek Bukit Tinggi. Sementara barang bukti kucing ras curian dikembalikan ke pemiliknya. Laporan dari masyarakat sudah banyak yang melaporkan kehilangan dari kucing-kucing Persia. Kemudian terakhir kita melakukan pemancingan terhadap para pelaku melalui media online. Kita mengamankan 2 orang pelaku sedang menjual kucing dan sangkarnya terhadap warga yang meminta. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Nasional penghubung Kabupaten Deli Serdang dan Tanah Karo di kilometer 22 Pancur Batu terkikis longsor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.